Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang saya hormati, sebetulnya saya tidak ada materi, cuman kita berbagi pengalaman saja, sharing tentang bagaimana kehidupan kita berbangsa dan bernegara hari ini. Sebetulnya Pancasila itu adalah jalan tengah yang dibangun oleh para pendiri kita, yaitu pendiri kita untuk menghindari konflik kepentingan antara aliran agama dan aliran nasionalis. Nah, oleh karenanya hari ini sebetulnya konsep bernegara kita itu sebetulnya secara teoritis sudah baik. Nah, cuman persoalannya di tataran konsep, di tataran pelaksanaan, yang hari ini kita melemah karena ditunjukkan oleh perilaku yang berkuasa sehingga dia menjadi tidak bermakna bagi kehidupan kita berbangsa dan negara. Nah, kita lihat bahwa hari ini adalah kita diserbu oleh digitalisasi yang semua bebas untuk berbicara apapun gitu. Nah, kita tidak ada lagi panduan bagaimana mengatur jalannya kehidupan kita sebagai berbangsa dan negara, karena Pancasila itu sendiri hanya sebagai tataran konsep. Hanya tataran konsep. Sebetulnya kalau kita melihat kehidupan kita berbangsa dan bernegara, ya 4 pilar kebangsaan itu adalah yang paling yang cukup ideal bagi negara kita sebagai negara bangsa. Ada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari tataran konsep semuanya sebetulnya adalah baik. Nah, cuman dalam pelaksanaannya kita melihat hari ini perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai pilar kebangsaan kita itu ditunjukkan oleh para penguasa. Nah, sehingga yang terjadi adalah kita bebas hari ini. Nah, mudah-mudahan ya dengan misalnya kita sudah sadar hari ini bahwa nilai-nilai kebangsaan kita mulai tergerus, semua perilaku kehidupan kita bermasyarakat, mulai dari rumah kita, kemudian lingkungan kita, kemudian kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara, itu ditunjukkan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila atau dalam wawasan kebangsaan kita. Oleh karenanya ada baiknya memang kita selalu mengadakan refleksi diri terhadap para penguasa, ya, terhadap pengambil kebijakan yang hari ini ya kita sangat prihatin bahwa apa yang terjadi misalnya tidak sesuai dengan apa yang kehidupan kita berbangsa. Nah, misalnya kita di Kalbar, di Kalimantan Barat itu sebetulnya dari dulu, dari sebelum Indonesia itu ada, masyarakatnya adalah terbuka. Hidup berdampingan, sudah terbiasa, ya, bergandengan, bersuku-suku bangsa, saling menghargai. Padahal tidak ada norma yang diatur oleh negara ya waktu itu, tapi mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang beragam, kemudian saling menghargai, yang kemudian akhirnya oleh kita sebagai negara bangsa diadopsilah kehidupan kita sebagai berbangsa itu, nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat itu dijadikan falsafah atau filosofi kita. Nah, oleh karenanya sebetulnya sederhana saja. Kalau kita dari tataran konsep itu teoritisnya bagus, ya Pancasilanya, undang-undangnya bagus, maka perilakunya harus bagus.
Nah, pendidikan karakternya harus dibangun. Jadi bukan hanya slogan gitu. Artinya betul-betul kita terapkan dari kehidupan kita, mulai dari rumah kita, anak-anak kita, bahwa kehidupan karakter bangsa Indonesia itu harus dibangun mulai dari rumah kita, dan ditunjukkan oleh perilaku kita. Jadi membangunnya itu adalah membangun masa depan yang memang kita mulai dari rumah. Ya, tidak hanya sebagai wacana. Nah, kita misalnya lihat hari-hari ya, kita bagaimana kita membangun empati, bagaimana kita menghargai perbedaan, ya, perbedaan yang ada di negara kita. Nah, karena memang Pancasila ini adalah untuk mengatur perilaku kita sebagai manusia, sebagai orang Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu yang harus kita pahami. Beda kalau kita beragama. Kalau kita beragama, ya panduan kita adalah agama kita masing-masing. Nah, kalau kita berkehidupan bernegara, maka panduan perilaku kehidupan kita adalah ya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Oleh karenanya kami pada kesempatan ini ya kita mulai dari diri kita di dalam rumah, sehingga kita dapat membangun generasi yang memang betul-betul menghargai bahwa bangsa Indonesia itu adalah bersuku-suku, ya, berbeda agama, dan menghargai perbedaan yang ada. Nah, oleh karenanya bangunannya adalah bangunan yang kita mulai sejak dini, sejak anak-anak kita, ya, sejak mereka mulai pendidikan dini sampai mereka dewasa. Dan tentunya ini juga harus ditunjukkan oleh perilaku oleh orang-orang tua kita, kemudian para tokoh masyarakatnya, kemudian para penguasa yang mengambil kebijakan hari ini. Nah, kita sudah berpengalaman bahwa bagaimana dari zaman Soekarno, ya, demokrasi terpimpinnya yang juga mencederai kita semua, kemudian zaman Orde Baru dengan demokrasi otoriternya, dan hari ini ya katanya kita adalah demokrasi yang memang kita bangun reformasi. Nah, tapi reformasinya berjalannya lambat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya beberapa organisasi yang memang mengawal seperti GMNI, kemudian para perguruan tinggi, ini dapat kita kembali bagaimana mewujudkan cita-cita kita sebagai negara bangsa, sehingga apa yang kita lakukan terhadap dalam kehidupan kita itu betul-betul menunjukkan kita memang negara yang berbangsa, bersuku-suku bangsa. Nah, itulah harapan kita, sehingga friksi atau perilaku yang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai itu harus kita jadikan bahwa dia adalah tidak baik, atau harus menjadi dosa sosial yang harus kita bangun. Bagaimana ketika orang atau pengambil keputusan itu berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai kita berbangsa dan bernegara. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini pada malam hari ini dapat merupakan langkah awal bagaimana kita menata kehidupan Indonesia ke depan agar dia menjadi benar-benar orang Indonesia yang memang hidup, ya, dalam kerukunan, yang berbangsa-bangsa, ya, beragama, berbeda agama, sehingga kita Indonesia ini dapat terus utuh dan bertahan di bumi pertiwi yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.